lan sak dunia. Iki Cak Dombleh iki mlaku-mlaku dulur di tengah hutan, menelusuri jejak-jejak sejarah sing diomongno warga, diomongno masyarakat. Lek nang kene iki ana kesatria Majapahit yang bertapa menjadi batu ya dulur. Kupat lepet dulur taline janur, andung slamet dulur saumur-umur. Gak tegal ya gak sawah, gak mangan ya gak betah. Korek kelontongan watu titikan, klepean ya kloyongan oleh setidik satoan dulur. Ngundukara delem bali awan-awan golek kancane. Pancen sora dulur wong gak duwe golek sing dipangan leren meres tenagane dulur. Wis tala dulur krekil anake watu ayo dipikir ambek mlaku ya dulur. Dulur kabeh tak tukokno sukses, tak tukokno sehat, tak tukokno seger waras. Anak cucune padha seger waras kabeh golek sandang pangan gampang ya dulur. Nah iki Cak Dombleh mlaku-mlaku, nah iki menemukan sebuah kesatria Majapahit zaman dulu sing betapa ya dulur sudah menjadi batu atau dadi watu dulur. Ha iki ana dhuwur kono dulur. Ha iki dulur kabeh simak ya dulur. Nah coba ayo diinceng dulur rupane apa iki. Kiwa tengene iki alas pinus kebun kopi ya dulur. Nah iki Cak Dombleh munggah nang trap-trapan kene iki. Nah iki ya dulur ya. Ngapunten dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Ana selamat-selamate Cak Dombleh, ana omongane Cak Dombleh, ana videone sing kurang apik karo dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Yang ini iki ya dulur. Iki Cak Dombleh ambek Majapahit Studio Club. Iki ana patung gajah. Nah, coba engko njaluk wawancara karo Majapahit Studio Club sing ahli sejarah ya dulur. Nah, monggo dulur kabeh simak channel Cak Dombleh aja jangan lupa didukung terus. Nah, iki nah kayak ngene iki. Saat ini kita berada di sebuah situs yang sangat monumental. Kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Ini terletak di Bukit Butak yang pernah ditemukan sekitar 12 lempengan prasasti tembaga, namanya Prasasti Kudadu, tahun 1294 Masehi, yaitu tentang bagaimana kemudian Diyawijaya setelah kemudian dinobatkan menjadi Raja Majapahit, kemudian tidak lupa dengan jasa-jasa rakyat kecil yang langsung setelah penobatan Diyawijaya langsung memberikan status Stana Kudadu dengan dibebaskan dari segala pajak dan pungutan, mengingat pada masa sebelum ke Sumenep, yaitu masa ketika dikejar-kejar pasukan Jayakatwang, Diyawijaya dan 12 temannya ditolong dan disembunyikan oleh Lurah Kudadu, termasuk diberi makan sebuah degan hijau yang berisi nasi putih. Ini sesuatu yang kemudian diingat oleh Diyawijaya. Dan di dalam Prasasti Kudadu itu juga ditemukan di celah batu di Bukit Butak ini juga memuat informasi tentang keberadaan sebuah lokasi tempat suci yang bernama Sanghyang Dharma Kleme. Diduga Sanghyang Dharma Kleme ini tidak lain dan tidak bukan menjadi nama dusun Kemloko. Kemungkinan ini nama kunonya adalah Kleme, yang berada memang lokasi ini berada di dusun Kemloko, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan arca raksasa ini merupakan arca yang berciri Buddha Maha Aksobya, yaitu dari posisi tangannya atau mudra yang menunjuk bumi. Dalam ceritanya bahwasanya ketika Pangeran Siddhartha ini adalah tidak pernah melihat sebuah keburukan, senantiasa hidup dalam istana, yang kemudian setelah menikah itu tidak sengaja melihat jendela terbuka. Keluar dia melihat di bawah jendela, ternyata banyak orang miskin, orang sakit, orang tua renta. Disitulah kemudian
dalam hati Pangeran Siddhartha kemudian miris dan terketuk hatinya. Kemudian mengamalkan segala kekayaannya, termasuk melakukan segala kebajikan, dan kemudian bertapah mencari pencerahan. Bagaimana kemudian solusi bagi kehidupan ini? Pangeran Siddhartha bertapa di bawah pohon bodhi. Pada malam hendak mencapai pencerahan, wahyu mau turun. Sudah diketahui oleh setan Mara. Setan Mara hendak menggagalkan meditasi dari Pangeran Siddhartha. Setan Mara datang ke Pangeran Siddhartha. Apa yang kamu lakukan di sini, Pangeran Siddhartha? Pulanglah ke istanamu, bersenang-senanglah. Ngapain kamu di hutan ini? Gitu. Tapi Pangeran Siddhartha kemudian saya akan lebih sini untuk kemudian menolong umat manusia. Terus alasan apa kamu duduk-duduk sini hingga mencapai pencerahan? Karena saya sudah melakukan segala amal dan kebajikanku, beribu-ribu hartaku sudah kuamalkan. Maka kemudian Pak Setan Mara pun menimpali. Apa yang menjadi saksi kamu mengamalkan semua hartamu dan melakukan beribu-ribu kebajikan? Bumi. Pangeran Siddhartha menunjuk bumi sehingga bumi terjadi lindu sebanyak 7 kali. Bumi bergoncang mewujudkan seorang perempuan cantik atau Dewi Bumi dengan mengatakan benar yang dikatakan Pangeran Siddhartha. Maka setan merah pun merah, sehingga filosofinya bahwasanya Arca Buddha di atas gunung gitu ya, Maha Aksobya yang biasanya ada di selatan dengan bumi Sparsamudra ini menunjuk bumi, itu adalah sebuah pengendalian segala hawa nafsu dan duniawi, fokus memperdalam dharma, fokus menyucikan jiwa raga ini guna kemudian persiapan menjemput moksa. Karena memang pada masa Majapahit ini dikenal dengan catur asrama, yaitu tahapan hidup yang tujuannya adalah guna mencapai moksa, yaitu menyatunya nyawa yang suci dengan zat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ini kemudian terbebas dari rantai reinkarnasi yang tiada putus. Karena seseorang yang dalam rantai reinkarnasi, ketika seseorang itu kemudian di kehidupan dunianya itu melakukan segala keburukan, maka dilahirkan kembali dalam keadaan wujud makhluk yang sangat buruk, misalnya kumbang tai. Nah, seperti itulah kemudian pemikiran-pemikiran reinkarnasi yang kehidupan yang kelahiran kembali yang tidak putus-putus, yang sangat meresahkan atau yang dikenal dengan samsara. Maka solusinya adalah moksa, terbebas dari rantai reinkarnasi, kemudian menyatunya nyawa Atman dengan Brahman, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah definisi moksa pada masa itu ya. Semoga kemudian situs seperti ini terlawat dan tetap lestari, juga mengambil pelajaran darinya. Sejarah awal Majapahit berdiri, seorang raja yang tidak melupakan jasa rakyat jelata, begitu juga pengendalian hawa nafsu sebagai kemudian tujuan hidup setelah mati. Tujuan hidup setelah mati yaitu apa? Yaitu menyatu dan bisa diterima dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kaya ngene iku dulur kabeh sanesa, ngapunten dulur, ana kekurangane Cak Dombleh, ana videone sing kurang apik utawa ana ceramah-ceramate omongane Cak Dombleh. Cak Dombleh njaluk sepuro karo dulur kabeh sanesa lan sak dunia. Nah, dulur kabeh tak dongakno sukses. Tak dongakno bahagia, rumah tanggae adem, ayem, tentrem, lojinawi ya dulur. Anak putune padha dikeki seger waras kabeh, golek sandang pangan gampang, golek rezeki gampang ya dulur. Cak Dombleh isone mek ndonga dindonga karo dulur-dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia ya dulur. Kupat lepet taline janur dulur, andel slamet saumur-umur. Gak tegal ya gak sawah, gak mangan ya gak betah dulur. Korek kelontongan watu didikan, klepean ya kloyongan, oleh setidik satoan ya dulur. Ngondo karo delembale awan-awan golek kancane, pancen sora dulur wong gak duwe golek sing dipangan, leren meres tenagane ya dulur. Krikil anake watu ayo dipikir ambek mlaku ya dulur. Wis cara dulur kembang turi melok-melok sego wadang karene sore, gak peduli wong alok-alok, wong sandang pangan golek dhewe ya dulur. Benang klapa gula Jawa cekap semanten piatur kula matur nuwun.